Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UTS Machine Learning dari kelompok kami. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Dika, lalu Emir, Iza, saya sendiri, Noval, dan Nadila. Yang pertama, yaitu kita akan mendownload dataset Casio WebBase, lalu akan disimpan di folder WebBase. Jika foldernya belum ada, maka akan dibuat. Kemudian untuk load data dan pre-processing akan dijelaskan oleh Emir. Jadi pada kode ini, proses pre-processing dilakukan untuk menyiapkan dataset agar siap dipakai, yaitu mengubah ukuran gambar. Setiap gambar diubah ukurannya menjadi 64 kali 64 piksel. Langkah ini penting untuk menyatukan dimensi semua gambar agar konsisten saat masuk ke model dan memudahkan komputasi. Dan yang kedua, mengambil label berdasarkan jumlah minimum gambar. Jadi hanya kelas yang memiliki minimal 100 gambar yang diambil. Langkah ini untuk membantu memastikan bahwa setiap kelas memiliki jumlah data yang cukup agar model bisa mengenali pola dari setiap kelas dengan lebih baik. Jadi, preprocessing di sini itu berfokus pada resizing dan memilih label dengan syarat gambar yang cukup banyak yang akan menjadi dasar penting sebelum melatih model. Oke, kemudian kita split datanya menjadi 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Kemudian data train tadi kita bagi lagi menjadi 50-50 untuk data train dan 50 untuk data validasi. Kemudian random state 42 ini standar untuk agar pembagian datanya konsisten. Kemudian di bagian encoding, eh, kita feed transform data train dan transform data val. Kemudian kita print untuk rentang label setelah mengkodanya menjadi seperti ini. Terus yang selanjutnya itu adalah pembuatan model CNN. Di sini untuk model kita menggunakan 3 convolutional block. Untuk block yang pertama, kita definisikan menggunakan 32 filter. Untuk setiap filter itu mempunyai ukuran 3 kali 3. Terus untuk fungsi aktivasinya kita menggunakan aktivasi relu. Terus selanjutnya ada batch normalization. Ini fungsinya untuk membantu stabilisasi, terus untuk membantu mempercepat pelatihan juga karena data yang digunakan cukup besar. Terus ada max pooling 2D. Ini untuk mengambil nilai maksimum dari dalam area 2 kali 2. Terus fungsi ini juga berfungsi untuk mengecilkan ukuran gambar, namun tetap menjaga fitur yang utama. Terus yang di bawahnya itu ada dropout. Di sini model model itu akan mematikan neuron secara acak sebesar 25%. Terus untuk konvolusional yang kedua, yang ketiga itu hampir mirip yang pertama. Namun pembedanya di sini adalah kita menggunakan filter yang lebih banyak. Untuk konvolusional kedua itu menggunakan 64, yang ketiga itu menggunakan 128. Terus yang seterusnya ada flatten function. Di sini untuk mengubah data 3D menjadi satu dimensi agar bisa masuk ke layer fully connected. Terus selanjutnya itu ada model add dense. Di sini untuk menghubungkan semua neuron. Lalu ada batch normalization. Ini fungsinya sama seperti yang di atas tadi untuk menjaga kestabilan dan mempercepat proses pelatihan. Lalu pada fully connected layer ini kita mendrop out 50% dari total neuron yang ada. Ini untuk mencegah terjadinya overfitting. Terus yang selanjutnya ada model dense num classes terus pakai activation softmax. Ini kita
mencetak atau ya mencetak menggunakan artificial softmax untuk mengambil probabilitas dari setiap kelas yang dimasukkan. Terus selanjutnya ada compile model. Di sini saat kita mengcompile model atau membuat modelnya, kita menggunakan optimizer Adam. Ini optimizer yang sering digunakan dalam pengcompilan model. Untuk learning rate-nya sendiri, kita menggunakan default dari Adam yaitu 0,001. Terus untuk loss function itu menggunakan sparse categorical cross entropy. Terus untuk matrix kita fokus kepada akurasinya. Terus fungsi ini akan mereturn sebuah model yang telah dikompil tadi. Selanjutnya, setelah model CNN dibuat, maka akan dipanggil dengan memasukkan parameter image yang telah di processing itu tadi. Jadi kita menyiapkan dulu untuk inisialisasi bentuk inputnya, yaitu 64, 64, dan 3 untuk 3 channel RGB. Kemudian model akan dipanggil dengan memasukkan parameter input shape. Kemudian setelah itu callback. Nah, callback ini digunakan untuk menyesuaikan learning rate secara otomatis jika performa model di validation set tidak berubah. Jadi di dalam callback itu ada monitornya yaitu validation loss, dan kemudian faktornya 0,5 yaitu akan mengurangi learning rate sebesar setengahnya apabila validation loss tidak menurun. Kemudian patience sama dengan 3, yaitu menunggu 3 epoch berturut-turut tanpa peningkatan validation loss. Maka akan menurunkan learning rate itu tadi. Kemudian min LR sama dengan adalah batas ambang bawah. Jika learning rate sudah berada di angka 10 pangkat min 6, maka akan dihentikan. Kemudian di bawahnya adalah training untuk CNN modelnya. Model fit di sini adalah untuk digunakan melatih model pada data training dan validasi. Dengan epoch sebanyak 20 kali. Dan hasilnya adalah 20 epoch. Kemudian akurasi dan evaluasi akan dijelaskan oleh Dika. Selanjutnya pada bagian evaluasi. Jadi pada evaluasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu untuk data latih dan data validasi. Pada data latih, model menghasilkan prediksi yang kemudian dikonversi menjadi kelas dengan probabilitas tertinggi. Selanjutnya matriks akurasi, presisi, recall, dan F1 score dihitung untuk menilai seberapa baik model memahami pola dalam data latih. Untuk data validasi, langkah evaluasinya sama seperti pada data latih. Model melakukan prediksi pada data validasi dan mengubah hasilnya menjadi kelas dengan probabilitas tertinggi. Setelah itu, menghitung metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk data validasi. Bisa dilihat pada hasil training evaluation matrix dan validation evaluation matrix. Di situ tertulis akurasi sebesar 0,9830 atau 98%, dengan precision 98%, recall juga sama 98%, F1 score 98%. Lalu untuk validasinya akurasi mendapatkan 74%, presisi 76%, dan recall 74% dengan F1 skor 74%. Lalu selanjutnya untuk bagian validasi. Pada validasi ini dari data tersebut akan diambil 10 data pertama untuk menampilkan gambar yang telah dihitung akurasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau dalam penjelasan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.